Saudara-saudara, di dunia ini ada 3 hal yang nggak bisa diprediksi. 1. Kapan kiamat? 2. Kapan mantan minta balikan? 3. Dan arah belok emak-emak naik motor. Lo pikir emak-emak itu manusia biasa? Salah. Emak-emak itu genre tersendiri. Makhluk unik yang dikasih kekuasaan roda 2 dan rasa percaya diri tak terbatas. Lo pernah lihat emak-emak naik motor pakai sein kanan, tapi tiba-tiba belok kiri? Itu bukan salah pencet, bro. Itu main game. Dia sedang nguji iman lo, nguji refleks lo, nguji kekuatan doa lo. Lo pikir dia salah pencet sein? Enggak. Itu sinyal universal emak-emak. Lo jangan percaya semua yang lo lihat di dunia ini. Nah, termasuk arah seinku. Emak-emak tuh punya SOP sendiri. Spion bukan buat ngeliat belakang, tapi buat gantung kantong belanja. Lampu sein buat gaya-gayaan aja, kayak aksesoris. Dipasang nggak sesuai fungsi, yang penting nyala. Nyalip nggak perlu lihat belakang. Kalau udah niat, tinggal bismillah dan gas. Logika emak-emak itu bukan Google Maps, itu feeling maps. Yang penting aku ngerasa udah deket. Ya udah, belok sini aja. Sebenarnya kita semua bisa belajar banyak dari emak-emak. Diajarin jangan takut ambil keputusan. Mau salah atau bener, yang penting yakin. Kayak sen kanan, belok kiri, yakin aja dulu. Urusan ditabrak, itu urusan belakangan. Emak-emak tuh inspirasi. Lu galau, overthinking, takut salah langkah, belajarlah dari emak-emak. Dia hidup tanpa ragu, kadang bahkan tanpa rem. Lu pikir serem itu geng motor? Salah. Geng paling serem itu geng emak-emak naik motor rame-rame abis arisan. Mereka jalan sambil ngobrol, zigzag, kadang berhenti mendadak kayak habis lihat diskon. Dan paling bahaya, kalau lo di lampu merah, terus ada emak-emak nyalip dan berhenti pas di depan lo. Dia nggak takut dosa ngerampas hak lo di dunia maupun di jalan. Jadi, kalau lo lihat sein kanan, belok kiri, jangan emosi bro. Anggap aja lo lagi ikut ujian kesabaran nasional. Kalau di belakang emak-emak yang sein kanan tapi belok kiri, tersenyumlah. Karena lo baru aja selamat dari momen antara hidup dan memes. Emak-emak itu bukan salah arah. Dia cuma ngingetin kita bahwa hidup itu nggak harus selalu lurus. Kadang lo harus belok, meski orang lain nggak ngerti. Jadi respeklah sama emak-emak. Karena dibalik sein yang menipu, ada hati yang ikhlas ngurus anak, ngurus rumah, dan masih sempet ngagetin pengendara lain tiap pagi. Mari kita bahas secara saintifik. Berikut penelitian ilmiah tentang psikologi sang raja jalanan. Di jalanan Indonesia, kita sering menjumpai fenomena legendaris yang sudah jadi bahan meme nasional. Emak-emak naik motor, sen kiri menyala tapi belok ke kanan. Di satu sisi, ini jadi bahan guyonan. Tapi di sisi lain, perilaku seperti ini sebenarnya punya konsekuensi serius dalam keselamatan berkendara. Artikel ini akan membedah fenomena tersebut dari sudut pandang psikologi kognitif, perilaku, dan sosial, dengan bahasa yang ringan tapi tetap berbobot secara ilmiah. Sen kiri belok kanan adalah istilah populer untuk menyebut perilaku pengendara, umumnya ibu-ibu, yang menyalakan lampu sen ke arah tertentu namun melakukan manuver ke arah sebaliknya. Fenomena ini bisa dikategorikan sebagai kesalahan dalam proses eksekusi tindakan yang dalam psikologi dikenal sebagai action slip. Action slip. Ketika seseorang berniat melakukan satu hal, tapi secara tidak sadar melakukan hal lain yang tidak sesuai dengan niat tersebut. Contohnya, kamu pernah masuk dapur buat ambil gelas tapi malah buka kulkas? Nah, itu dia. Lo pernah lihat emak-emak naik motor pakai sein kanan, tapi tiba-tiba belok kiri? Itu bukan salah pencet bro, itu main game. Dia sedang nguji iman lo, nguji refleks lo, nguji kekuatan doa lo. Lo pikir dia salah pencet sein? Enggak. Itu sinyal universal emak-emak. Lo jangan percaya semua yang lo lihat di dunia ini nak, termasuk arah seinku. Emak-emak tuh punya SOP sendiri. Spion bukan buat ngelihat belakang tapi buat gantung kantong belanja. Lampu sein buat gaya-gayaan aja, kayak aksesoris. Dipasang enggak sesuai fungsi, yang penting nyala. Nyalip enggak perlu lihat belakang. Kalau udah niat, tinggal bismillah dan gas. Logika emak-emak itu bukan Google Maps, itu feeling maps. Yang penting aku ngerasa udah deket, ya udah belok sini aja. Sebenarnya kita semua bisa belajar banyak dari emak-emak. Diajarin jangan takut ambil keputusan. Mau salah atau bener, yang penting yakin.
Kayak sen kanan, belok kiri, yakin aja dulu, urusan ditabrak, itu urusan belakangan. Emak-emak tuh inspirasi. Lu galau, overthinking, takut salah langkah, belajarlah dari emak-emak. Dia hidup tanpa ragu, kadang bahkan tanpa rem. Lu pikir serem itu geng motor? Salah. Geng paling serem itu geng emak-emak naik motor rame-rame abis arisan. Mereka jalan sambil ngobrol, zigzag, kadang berhenti mendadak kayak habis lihat diskon. Dan paling bahaya, kalau lo di lampu merah, terus ada emak-emak nyalip dan berhenti pas di depan lo. Dia nggak takut dosa ngerampas hak lo di dunia maupun di jalan. Jadi, kalau lo lihat sein kanan, belok kiri, jangan emosi bro. Anggap aja lo lagi ikut ujian kesabaran nasional. Kalau di belakang emak-emak yang sein kanan tapi belok kiri, tersenyumlah. Karena lo baru aja selamat dari momen antara hidup dan memes. Emak-emak itu bukan salah arah. Dia cuman ngingetin kita bahwa hidup itu nggak harus selalu lurus. Kadang lo harus belok, meski orang lain nggak ngerti. Jadi respect lah sama emak-emak. Karena di balik sein yang menipu, ada hati yang ikhlas ngurus anak, ngurus rumah, dan masih sempet ngagetin pengendara lain tiap pagi. Attention blink, fokus yang berkedip. Ada juga istilah dalam psikologi attention blink. Ini bukan berarti otak ngedip literal ya, tapi kondisi di mana perhatian kita hilang sebentar karena sudah terlalu banyak informasi masuk. Misalnya, emak-emak lihat pertigaan, lalu ada motor di belakang yang ngebut, anak di depan nangis, dan pikiran masih ke bawah belanjaan. Akibatnya, saat harus memilih belok kiri atau kanan, otaknya mengalami blink, dan gerakan refleks yang tidak sesuai dengan rencana pun terjadi. Habit loop, ketika tubuh bergerak tanpa perintah. Menurut teori habit loop dari Charles Duhigg, kebiasaan terbentuk dari 3 komponen. 1. Cue, pemicu. 2. Rutin, kebiasaan. 3. Reward, hasil. Contohnya, cue, mau belok. Rutin, pencet sein kiri, karena sering dilakukan sebelumnya. Reward, bisa terus jalan, meskipun arahnya salah. Kalau emak-emak sudah terbiasa lewat jalan itu, bisa jadi gerakannya sudah otomatis, tanpa mempertimbangkan arah sebenarnya. Ini semacam muscle memory. Tubuh bergerak duluan sebelum otak selesai berpikir. 3.2. Inattentional blindness, melihat tapi tidak melihat. Ini istilah keren untuk fenomena di mana seseorang secara teknis melihat suatu hal, tapi otaknya tidak memprosesnya. Dalam konteks ini, emak-emak mungkin melihat rambu lalu lintas atau arah jalan, tapi tidak memperhatikannya karena pikiran sedang berada di tempat lain. Contoh ekstrim dari efek ini adalah video Gorilla Invisible yang terkenal. Sekelompok orang disuruh menghitung berapa kali bola dilempar, dan banyak yang nggak sadar kalau ada orang berkostum gorila lewat di tengah-tengah. Fokus bisa bikin kita buta secara selektif. Gender dan peran Gonda. Kenapa sering disebut emak-emak? Kenapa bukan bapak-bapak sen kiri belok kanan? Di masyarakat Indonesia, perempuan, terutama ibu rumah tangga, sering memegang banyak peran sekaligus. Mulai dari ibu, istri, pekerja, pengurus rumah, manajer logistik keluarga, sampai jadi Google Maps keluarga. Beban ini bikin multitasking jadi gaya hidup, tapi juga meningkatkan potensi error dalam tugas-tugas kecil seperti statistik kecelakaan dan pengaruhnya. Data dari Korlantas Polri beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa banyak kecelakaan disebabkan oleh human error.
dan sebagian besar pengendara sepeda motor adalah perempuan usia produktif. Meski tidak semua kasus sen kiri belok kanan, tapi pola-pola error serupa banyak menyumbang angka kecelakaan. Edukasi dan desain sistem. Beberapa solusi ilmiah untuk mengurangi fenomena ini. Edukasi berbasis behavioral training. Mengubah kebiasaan dengan pelatihan visual motorik yang berulang. Teknologi smart sign. Sign otomatis berdasarkan arah roda atau GPS. Desain jalan yang lebih intuitif. Jalanan yang memaksa pengendara untuk memperjelas arah dengan fisik jalan. Misalnya, marka belok yang sempit dan tegas. Kampanye dengan pendekatan empati. Alih-alih mengolok, lebih baik memberikan edukasi dengan cara yang menghibur dan relatable. Mama bukan musuh, tapi cerminan sistem. Fenomena sen kiri belok kanan bukan sekadar lelucon, tapi cerminan dari banyak aspek. Tekanan mental, multitasking, desain sistem transportasi, hingga norma sosial. Mama bukan tokoh antagonis dalam lalu lintas, tapi korban dari sistem yang belum ramah pada pengendara rumahan yang multitasking 24/7. Kalau kita bisa memahami akar masalahnya, kita bisa membangun sistem lalu lintas dan budaya berkendara yang lebih empatik, aman, dan terstruktur. Karena pada akhirnya semua orang berhak untuk selamat, baik mama yang lagi buru-buru beli tempe, maupun pengendara lain yang lagi ngejar waktu.